Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat tani, sahabat YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi. Ini bukan menggurui tapi sekedar berbagi tentang beberapa hal yang saya ketahui. Jadi ternyata banyak sekali hal-hal yang para petani itu belum tahu tapi kadang masih tetap ngeyel. Contohnya seperti ini ya. Saya tekankan berkali-kali kalau sahabat tani itu mencari herbisida contohnya ya. Contohnya merek ini. Mereknya Sikat. Sahabat tani itu kalau mencari herbisida itu pertama perhatikan bahan aktifnya. Bahan aktifnya itu glifosat. Itu semuanya sama, mereknya apa saja itu sama. Itu yang pertama. Ini adalah contoh yang racun rumput atau herbisida dengan cara kerja sistemik. Kalau sistemik itu matinya pelan tapi bisa sampai akar. Perhatikan mereknya. Perhatikan bahan aktif. Yang kedua, untuk pembakar, herbisida pembakar, contohnya Genus ini ya. Sahabat tani itu perhatikan ini. Bahan aktifnya nomor 1 itu Paraquat. Itu herbisida kontak dan dia matinya itu cepat tapi tidak sampai akar. Seperti itu. Yang selanjutnya misalkan cari ini fungisida ya. Fungisida ini ada Indocor sama Skor. Ini bahan aktif difeconazole. Ini sama 250 EC, ini juga 250 EC. Kemudian kok harganya berbeda. Yang membuat sahabat itu kadang kalau misal cari ini Skor dikasih Indocor itu enggak mau. Alasannya barang baru, belum pernah nyoba, harganya juga selisih lebih mahal. Yang membedakan itu ya, sebuah perusahaan itu ada yang perusahaan asing. Kalau perusahaan asing pasti pajaknya lebih besar, harganya juga lebih mahal. Dan juga bahan pembawanya, bahan pembawa dari masing-masing produk itu beda-beda. Kalau yang bahan pembawanya itu air pasti lebih murah, tapi kalau bahan pembawanya itu minyak itu pasti lebih mahal. Karena minyak juga ada kelas-kelasnya, jadi lebih mahal itu wajar. Tapi yang nomor 1 itu saya tekankan, saya sarankan bahan aktif itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua itu untuk dosisnya ya. Dosisnya itu jangan tidak mengikuti prosedur. Kan di setiap kemasan itu pasti ada untuk 1 mililiter itu berapa dosisnya. Itu perhatikan. Itulah kesalahan yang pertama. Yang pertama yaitu tadi tidak memperhatikan dosisnya
kemudian tidak melihat dosis, tidak memperhatikan bahan aktif. Jadi apa yang mau kita basmi itu kita harus perhatikan. Jadi kesalahan yang pertama itu ya tidak tidak tepat masalah sasaran. Mau basmi rumput tapi rumputnya apa? Rumput lulangan, terus rumput gerinting, terus rumput jeworan atau kentangan, itu juga tentu beda-beda obatnya. Jadi yang pertama itu tepat sasaran, dan yang kedua itu tepat dosis. Yang ketiga itu tepat aplikasinya. Kalau aplikasinya itu tidak tepat, harusnya diaplikasikan pada saat tanaman atau rumput itu berumur 15 hari, terus diaplikasikan pas 25 hari atau 30 hari, kan hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi tepat sasaran, tepat dosis, dan yang ketiga waktu aplikasinya. Ini kadang petani itu masih ngeyel, dikasih tahu tapi tidak mau mendengarkan. Contohnya lagi, kalau mau pakai insektisida, perhatikan ini metomil, metindo, bahan aktifnya metomil. Kemudian ini ada lanet, mereknya. Ini bahan aktifnya sama, hanya saja yang membedakan itu yang metindo itu 40%, kalau yang ini hanya 25%. Jadi kadang ada seperti ini ya sahabat, misal dikasih metindo sudah 2 sendok, lebih mantap katanya dikasih lanet. Jadi ini lanetnya 1 saset, kemudian metindonya 2 sendok, katanya lebih jos dibandingkan hanya pakai ini. Kalau lebih enak kan kalau mau ditambah ya pakai ini saja, pakai metindo 3 sendok, kan sama hasilnya pasti jos. Seperti itu ya, enggak, kadang itu ngeyel. Kemudian yang selanjutnya kayak seperti ini ya, untuk ZPT misalkan ZPT ini Gipgro sama Wauxin. Kalau ini aslinya hampir sama, tujuannya ini untuk pemacu pertumbuhan. Cuman ini yang setahu saya ya, ini untuk bagian daun atas, tapi kalau Wauxin itu lebih ke akar. Jadi semuanya itu aslinya sama-sama ZPT. Nanti kalau ke akar juga kan larinya juga ke daun, ke batang, sama saja. Jadi nggak usah ini ya, nggak usah dibikin ribet. Kalau ada yang ngasih tahu misal ini loh sama saja bahan aktifnya, itu ikuti saja, jangan bahasa kalau orang Jawa itu nggak marem, belum pernah pakai. Terkadang kan ada produk-produk baru, kenapa kita tidak coba produk baru tapi untuk hasil dan kegunaan sama. Yang penting itu perhatikan untuk ini ya, untuk sasaran. Pertama, sasarannya itu kita mau basmi apa, misal hama atau rumput ataupun penyakit jamur, itu harus tepat sasaran. Kemudian yang kedua itu harus tepat dosis, jangan diirit-irit. Katanya kalau banyak-banyak boros ya, kalau enggak dosisnya enggak tepat, hasilnya juga tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan.
Kemudian waktu aplikasi juga kita perhatikan. Kalau sudah telat, hasilnya ya tidak akan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Bukan maksud menggurui, tapi hanya sekedar berbagi. Mungkin sebagian para petani belum tahu, dan saya memberitahu, mengingatkan seperti itu. Harus tepat dosis, tepat sasaran, tepat waktu aplikasi. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.